Assalamualaikum. Pada pagi hari ini saya izin bertanya mengenai aset yang dimiliki sekolah untuk pengembangan SMA 1 Pekalongan. Kalau di dalam teori dari guru penggerak itu ada 7 Pak, modal manusia, modal sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Mungkin dimulai dari modal manusia dulu Pak Yuli. Kalau di SMA 1 mungkin biasanya untuk pengembangan sekolah modal manusianya mungkin apa saja Pak Yuli? Terima kasih waktunya Bu Lucy. Kaitannya dengan modal atau aset gitu. Aset secara fisik yaitu kalau secara sumber daya manusia kan human resource-nya kan adalah tenaga kependidikan, guru, dan tentunya adalah yang pertama adalah siswa. Disebut sekolah kalau ada siswa, kalau tidak ada siswa ya tidak sekolah, bukan disebut sekolah. Utamanya adalah siswa. Siswa kita hampir 1.000, ya kan? Walaupun di tengah tempat dengan zonasi, ya. Tapi kan harapannya SMA 1 itu tetap bisa eksis di masyarakat. Nah, kita sudah terlanjur keren, ya kan? Sudah terlanjur bagus. Yang dulu sebelum zonasi ya memang kita mendapatkan input yang luar biasa, utamanya dari siswa ya. Sehingga seleksi siswa itu menjadi nomor 1 di Kota Pekalongan. Tapi semenjak ada zonasi ya mau tidak mau SMA ini sekarang kemasukan anak-anak yang luar biasa complicated ya masalahnya utamanya ya. Itu tidak serta-merta nilai itu menunjukkan kualitas ya. Tapi kan bagaimanapun juga nilai itu kan menunjukkan masalah ya. Masalahnya apa? Ya belum tentu anak ini bodoh ya. Sekarang tidak ada lagi anak bodoh ya. Jadi dia yang belajar, malas belajar masalah keluarganya yang saya menjumpai adalah masalah keluarga ya, yang tidak harmonis dan sebagainya ya, secara ekonomi juga tempat layak, nyaman untuk belajar kaitannya dengan siswa itu tantangan bagi SMA itu kaitannya dengan sumber daya siswanya. Kemudian Bapak Ibu gurunya, kalau Bapak Ibu gurunya jelas karena kita sudah terbiasa istilahnya ketemu dengan anak-anak yang penak ya kan, anak-anak yang gampang mulang ya, diulang terus dengan TWM mulang, maksudnya dengan sinau diri gitu kan. Karena sebelum zonasi, sekarang setelah zonasi ya mulanya anak-anak itu ya beda dengan anak yang dulu ya. Kadang diajar aja kalau kita perhatikan betul-betul itu kalau enggak betul-betul ngajarnya itu ya ini kayak itu tantangan dari kita bagaimana kita bisa merubah anak ini yang inputnya seperti itu jadi output yang luar biasa. Karena pendidikan itu adalah tidak bisa menggunakan input ya. Misalnya adalah proses di dalam inputnya biasa, outputnya tidak baik, kita menggunakan output yang luar biasa, tapi proses di dalamnya luar biasa kan? Luar biasa. Gitu ya. Sekarang kalau tenaga pendidikan juga masuk ke dalamnya, karena itu bagian dari sistem ya. Yang itu ada komite sekolah, masyarakat sekitar, ya kan? Itu terkait dengan bagaimana sekolah itu bagaimana. Jadi perbandingannya sebelum zonasi ini kalau di SDM siswanya lebih bervariasi dan SDM gurunya ini kita harus dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Kemudian Pak, kalau dari modal sosial Pak, mungkin hubungan SMA mungkin dengan dinas-dinas terkait atau dengan alumni itu bagaimana Pak di SMA Pekalongan? Hubungan dengan modal sosial, hubungan sosial mungkin dengan dinas terkait, adakah hubungan tersebut misalkan dengan dinas sosial, dinas kesehatan, atau mungkin dengan organisasi alumni dan yang lainnya? Dari SMA Negeri 1 itu kan berada di tengah-tengah masyarakat dan di bawah kewenangan secara teritorial pemerintah Kota Pekalongan. Walaupun kewenangan administrasi kita berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, karena kita
ada hidup di tengah-tengah kota Pekalongan, ya kita harus bisa mempunyai hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder, khususnya stakeholder yang mendukung keterlaksanaan perkembangan sekolah. Di dinas kesehatan utamanya itu menunjukkan itu besar kita, dan itu puskesmas ya, dinas kesehatan waktu zamannya COVID kan mereka juga namanya dinas kesehatannya kesini ya, dengan vaksinasi anak 1, 2, dan 3, tracking dan sebagainya. Kemudian tadi dari rapat tadi juga mungkin saya menurut Bawaslu juga ya Pak ya. Ya itu secara politik ya. Nah, itu kan jelas saya ini politik untuk hak pilih. Kalau dana jelas dukung persatuan dan partai politik atau calon gubernur, calon bupati dan sebagainya. Berarti ada hubungan secara aset politik dengan Bawaslu, utamanya dengan mungkin peringatan atau informasi terkait dengan pembinaan terhadap kita juga. Kemudian dari DPP MPA itu kan juga mempunyai kewenangan, mempunyai pengawasan terhadap kita kaitannya dengan sekolah, bullying dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan narkoba itu kan kita juga punya dengan kesehatan, BNN setempat, ya kan, terus Pangpol, kepolisian apalagi, ya kan. Kalau dengan alumni bagaimana Pak? Misalnya dengan kegiatan kesiswaan, keterlibatan alumni itu misalnya dalam hal apa saja? Kalau alumni saya kira semenjak kurikulum merdeka ini apalagi ya, kalian bisa merasakan di P5 itu juga peran alumni memberikan pencerahan, memberikan pengalaman hidup, pengalaman skill yang khususnya di bidang kewirausahaan, politik juga. Kalau kita yang menjadi ketua kita memberikan inspirasi pada anak-anak, ya kan? Sehingga peran alumni ini menjadi sangat penting di masyarakat. Mungkin berarti ada yang masuk aset sosial dan ada yang di politik karena juga sudah menjadi ada satu alumni yang jadi ketua DPRD ya Pak. Ya. Tapi tidak kaitan dengan politik praktis tapi hanya inspirasi Ya, menginspirasi itu. Boleh kita boleh aja mengunjungi DPR, boleh nggak apa-apa. Kan lembaga pemerintah yang tidak boleh kita mengunjungi kantor salah satu partai. Itu berarti kan seperti kita berdukungan. Kalau misalnya aset fisik Pak yang dimiliki oleh SMA 1 Pekalongan yang kaitannya dengan pengembangan peserta didik, mungkin dari kelas, dari sekolah atau mungkin lab-lab. Kalau aset fisik kita lihat di standar sarana prasarana polisi, utamanya kan gedung, utamanya gedung, ruang kelas belajar kita memenuhi atau tidak, ruang kelas belajar itu sama 27 rombel, walaupun ada beberapa kelas yang tidak memenuhi standar sarana prasarana dari segi luas. Kan ada yang masih 8x7 itu nggak bisa, sebab luas minimal suatu kelas itu kan 9x8. Masih ada beberapa kelas itu 6 atau berapa kelasnya yang belum memenuhi standar. Iya, memenuhi standar. Kemudian laboratorium itu ada fisika, kimia, biologi, ya, kemudian ada lab komputer, lab bahasa, itu kan sudah ada. Sudah ada. Namun mungkin ada yang sudah memenuhi, ada yang belum. Ya, walaupun secara ruang ada, mungkin sarana prasarana di dalamnya kaitannya dengan perangkat hardware dan sebagainya. Ya. Termasuk mungkin aula kita sudah punya tapi baru 70% mungkin ya Pak. Ya, itu kan diantaranya ruang aula, gudang, ya kan itu perlu. Kalau kita tidak punya gudang nanti gimana? Ya kan? Kemudian toilet, jumlah toilet pun ada aturannya dalam standar sarana prasarana sesuai dengan proporsi jumlah siswa perempuan berapa, siswa Pak, ini secara umum berarti sudah memenuhi, namun ada beberapa di antaranya yang masih perlu ditingkatkan gitu ya Pak. Kalau lingkungan alam Pak dari SMA 1 Pekalongan ini cukup asri atau mungkin juga terdampak banjir atau tidak, atau mungkin cukup memungkinkan untuk ABM berlangsung dengan baik? Kalau sekolah kita sih tidak terdampak banjir dibandingkan SMA misalnya 2 atau 3 kan. Cuman ya siswanya mungkin Pak ya? Semua akses, maksudnya rumah mereka masing-masing sehingga menuju ke sekolah itu kan kalau pas hujan besar atau pemprov itu kan
menjadi, tapi karena di zonasi ini kan 80% anak-anak kita ada di lingkungan kita, dan ini lingkungan Sapuro Kauman ini kan juga tidak terlalu lama ya Pak ya, hanya banjir hujan gitu ya Pak. Oke. Kemudian apa namanya, kalau apa tadi yang kalau lingkungan alam sudah, apakah sudah cukup penuh? oh iya, kalau jumlah luas sekolah kita sebenarnya sangat sempit. Tidak memenuhi Tidak dengan memenuhi. sekolah lain. Iya. Parkir juga tidak ada ya Pak Ya, ya? kita kan 0,45. Ya, sebenarnya idealnya sekolah SMA itu dengan jumlah rombel 20 itu di atas 1 hektar. Ya, 2 hektar. Jadi SMA 4 itu kan 2 hektar. Luas. Ya kan? Nah, di kita kan tidak ada 0,5, 0,45. Ya, juga ya sempit semuanya. Buat upacara ya sempit. Upacara sendiri. Ya kan? Untuk yang outdoor ya Pak ya, kalau yang indoor dari cukup, tapi kalau yang parkir, upacara. Ya makanya kan ada aturan di dalam sekolah Diwiyata itu kan 60-40. Dan kursi 40% itu bangunan, 60% adalah luas area apa namanya bukaan, yang bukan gedung, ya kan, seperti taman, lapangan. Ya, kita harus membuka space yang banyak di lingkungan sehingga apa namanya sekolah kita menjadi sekolah yang sehat, sekolah yang green gitu kan. Ya. Cuman karena kondisi yang seperti ini, nah, kita harus pintar-pintarnya apa namanya membuat strategi agar sekolah kita tetap enak, nyaman di ya taman juga ada, perawatan dan sebagainya juga bukan perkara yang mudah karena mengadakan dengan memelihara itu gimana. Iya kan, kalau kita taman itu kan harus biasa pupuk, dipotongi, disiram, dibuang namanya, disemprot pakai pestisida, itu juga biaya tidak sedikit. Pak, ini intinya berarti ya sebetulnya kurang, tapi selama ini kita strateginya ya dengan apa yang ada kita tetap dengan standar yang bagus, dengan mungkin yang sebetulnya kurang ya Pak ya, tapi tetap hijau. Iya, kita harus bisa bagaimana mengatur strategi ruang kita tetap nyaman di tempat yang ada. Dan tumbuhan pohon pun tidak bisa terlampau besar juga kita. Kalau terlampau besar kan efeknya merusak bangunan. Iya, karena kemana-mana. Maka kalau memang sudah terlampau besar ya kita segera potong, ganti dengan tanaman baru. Kalau nanti tumbuh lagi, potong lagi. Kalau dari aset finansial Pak, mungkin untuk mohon maaf pembiayaan dalam pengembangan SMA 1 Pekalongan itu dananya dapat dari mana Pak? Kalau menurut undang-undang Bu Lucy ya, bahwa pendidikan itu menjadi tanggung jawab 3 aspek. Pendidikan pusat, pemerintah pusat ya, berupa bos, dan mungkin bantuan di anak PHK atau bantuan lain ya, yang pusat. Kemudian pemerintah daerah ya, ada pendidikan bantuan kalau Jawa namanya BOP. Itu hanya praktis untuk gaji ya, PTT dan GTT. Kemudian sebenarnya satu lagi itu peran serta masyarakat, tapi kebijakan dari gubernur KSN ini tidak boleh ya, karena mengingat menurut data dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa jumlah kemiskinan kita itu masih di angka 50% yang miskin. Jadi yang mampu dengan yang miskin itu 50% setengah-setengah. Ya Pak itu menginginkan semuanya gratis. Jadi pakai pos dan POP gitu ya Pak? Ya apapun nggak cukup ya sudah, sekolah harus berjalan. Ya. Kecuali kalau ada bukan pungutan, ada yang nyumbang sendiri gitu ya Pak ya? Itu pun nggak bisa kalau bukan kalau dari orang tua siswa. Boleh. Kalau ada kalau dari alumni boleh. Dan itu harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Iya. Untuk yang politik tadi sudah dibahas. Yang terakhir Pak, masalah mungkin kerukunan beragama dan budaya dalam mendukung pengembangan sekolah, apakah sudah cukup berjalan dengan baik, toleransi agama dan saling menghormati antar budaya gitu? Ya sekolah kita kan sekolah negeri. Ya
kita harus tetap menghormati keanekaragaman, menghargai keanekaragaman suku, agama, ras dan seterusnya ya kan. Jadi sekolah kita juga memberikan fasilitas bagi agama yang tidak hanya mayoritas dan minoritas, itu kita berikan kesempatan yang sama. Seperti peringatan agama, kita juga saya berikan. Islam ya Pak? Ya, dan Natal bersama, saya juga ikut Natal di sana, ya kan. Kemudian apa namanya, kita ada pagi, mereka juga diberikan kesempatan untuk pagi, ya kan, mengkaji kitabnya dan sebagainya, sehingga kesempatannya sama. Dan ruangan pembelajaran juga ada khusus nih Pak nih? Ya, dan pikir ini tidak memberikan perbedaan apa-apa terhadap orang-orang yang atau anak-anak yang Pak, mungkin itu saja Pak dari saya selaku calon guru muda. Matur nuwun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami itu bermanfaat. Pada hari ini saya menemui Ibu Maula yang merupakan Ketua Komite Pembelajaran di SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu Maula berkaitan dengan 7 aset di sekolah yang bisa digunakan untuk pengembangan, khususnya jika komite pembelajaran adalah pengembangan kurikulum. Terima kasih Bu Maula atas perkenan wawancaranya hari ini. Dalam pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai refleksi, biasanya aset-aset apa saja yang digunakan untuk mengembangkan sekolah. Dari 7 aset misalnya dari modal manusia, biasanya bagaimana Bu digunakannya untuk pengembangan? Untuk aset modal manusia misalnya guru-guru kita sendiri ya, fasilitator, guru, kemudian apalagi namanya tim KP sendiri itu berlima, dan kepala sekolah ya. Adakah juga modal hubungan sosial, misalnya hubungan dengan cabang dinas atau mungkin hubungan dengan sekolah lain untuk kita studi banding atau hubungan dengan pengawas kaitannya dengan KP ini? Untuk hubungan sosial sendiri bisa melalui alumni ya, alumni kita banyak sekali yang sudah sukses di bidang macam-macam, ada bidang wirausaha, ada bidang di pemerintahan juga ada para alumni. Kemudian untuk dinas-dinas juga kami memiliki hubungan sosial yang cukup baik, dinas-dinas instansi terkait yang berhubungan misalnya dengan P5, dinas lingkungan hidup atau dinas lainnya, sosial, kemudian dinas tenaga kerja juga dan yang lainnya. Ya. Dan untuk sekolah-sekolah juga sudah melakukan studi banding, misalnya di SMA Surakarta ya. SMA 3 Surakarta ya waktu itu ya. Surakarta ya. Karena mereka merupakan sekolah yang sudah melakukan dulu. Kemudian jika mungkin Bu Maula bisa menggambarkan lingkungan fisik yang mendukung untuk program kurikulum kita, Bu Maula, lingkungan fisik atau lingkungan yang kita ada peralatan fisik yang kita mungkin punya, misalnya bangunan atau komputer atau aula. Kalau untuk bangunan sendiri ya sudah sangat memadai, jumlah kelas yang cukup 27 kelas ya, dan kita ada lapangan basket, lapangan voli, lab komputer juga ada 2, kemudian lab bahasa ada, lab biologi, lab IPA ada semua. Ada semua. Sangat mendukung, sangat memadai. Asetnya sudah memadai. Nah, bagaimana? Apakah juga pernah melakukan pembelajaran di luar sekolah? Kaitannya mungkin lingkungan sekitar atau lingkungan yang mendukung untuk proses pembelajaran, atau misalnya kunjungan ke museum atau kunjungan ke mungkin lingkungan alam atau prasasti atau bagaimana untuk penggunaan lingkungannya? Untuk pembelajaran di luar kita pernah mengunjungi prasasti di Kabupaten Pekalongan ya, Silura kalau tidak salah ya. Kemudian untuk pelajaran PKN juga pernah ke pengadilan negeri menyaksikan sidang, kemudian juga pernah ke museum-museum batik tentunya untuk pembelajaran B5 ataupun PKWU. Matematika juga kemarin saya lihat
pengukuran tiang bendera atau betul. sungai juga pernah ya Bu ya? Ya, tapi Gerak ini sungai. masih di dalam sekolah, cuman di luar kelas. Di luar kelas, Nah, ya, lingkungan sekitar ya. Ya. Sepertinya berarti dari SMA 1 sudah memanfaatkan secara maksimal lingkungan di sekitar maupun di dalam, di luar maupun lingkungan alam yang ada di sekitar Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk dukungan finansial khususnya di kurikulum ini biasanya dana-dana yang didapatkan itu dari mana saja ya Bu Maula? Apakah BOS atau BOP atau iuran? Tahu saya yang saya mengetahui kalau dana-dana dari sekolah itu ada dari BOS dan BOP, kemudian untuk kurikulum merdeka dari BOS ya, BOS ya. BOS juga ya. Kalau tidak menarik iuran intinya ya kita ya, Ya, betul, karena tidak dilarang. ada iuran, tidak ada SPP maupun uang Apakah keadaan kerukunan di SMA 1 Pekalongan ini dalam hal agama dan kerukunan agama dan budaya itu rukun sehingga bisa mendukung keberlangsungan dari KBM semasa atau ada gesekan-gesekan antar ras atau suku begitu? Sejauh ini yang saya lihat tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya ada agama Islam, ada Isra Mi'raj, nah nanti yang agama non Muslim itu berarti mengadakan perkumpulan sendiri di ruang multimedia atau di ruang agama sendiri. Jadi tidak ada yang seperti itu rasis. Tidak ada ya, alhamdulillah ya. Jadi itu merupakan juga modal atau aset sekolah yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan program kita. Yang terakhir Bu Maula, apakah juga kita ada hubungan politik misalnya mungkin dalam hal ini DPRD misalnya atau dengan parpol? Sebenarnya kalau parpol tidak ya Bu ya, pernah nggak kita ada hubungan politik sehingga itu membantu kegiatan belajar mengajar di SMA 1 Pekalongan? Karena ada ya. Kalau kaitannya dengan politik, pernah satu kali ke DPR di Pekalongan. Kebetulan ketua DPR sendiri itu adalah alumni, sehingga gampang sekali untuk melakukan kerjasama dengan beliau. Waktu itu untuk mengisi audiensi Hasil P5 dari anak-anak kita ya, lingkungan di Pekalongan ya, betul. Beliau menjelaskan tentang Pekalongan sedetail-detailnya kepada kita, dan kita difasilitasi, diundang ke ruangannya beliau, diberi materi penjelasan tentang Pekalongan ini secara detail dan sambutan yang sangat hangat. Jadi dengan demikian kita menyimpulkan bahwa 7 aset yang secara teori dalam pembelajaran guru penggerak ini sudah dimaksimalkan oleh SMA 1 Pekalongan guna mendukung kegiatan belajar mengajar di SMA kami. Demikian analisis kami setelah mewawancarai Ibu Nikmatul Maula selaku Ketua Komite Pembelajaran. Terima kasih. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bu Ekayani Kusmawati Suktila selaku pembina kelompok ilmiah remaja kaitannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan ekstrakurikuler dan kegiatan kesiswaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Ekayani. Sama-sama Bu Lucy. Nah, bahasan kali ini adalah aset yang digunakan oleh KIR ini untuk pengembangan sekolah khususnya di ekstrakir. Yang pertama, bagaimana pengembangan aspek aset manusia untuk KIR sendiri? Apa saja aset manusia yang digunakan? Kalau aset manusia yang digunakan di KIR ini dari pembinanya di sini ada 2 orang, saya Bu Ekayani dan Bu Mikfar. Nanti saya yang membantu di karya ilmiah, nanti Bu Mikfar yang membantu di bagian praktek biologinya. Kemudian pengurus juga terlibat ya Bu ya. aset yang lain, aset manusia yang lain dari pembina, kemudian dari pengurus kelas 11, kemudian dari siswa yang luar biasa, yang anggotanya di kelas 10 yang luar biasa juga, kemudian dukungan juga dari seniornya di kelas 12, kemudian dari wakasnya kesiswaan yang juga senior. Bagaimana dengan hubungan sosial mungkin di intern ataupun mungkin dengan dinas-dinas terkait kaitannya dengan keberlangsungan dari KIR itu sendiri?
pelatihan karya ilmiah remaja itu biasanya kerjasamanya dengan berarti universitas atau dengan dosen atau dengan mana? Ada pelatihan pelatihan penulisan karya ilmiah itu kami kerjasama dengan pembimbing senior pembimbing senior dari guru dari sekolah lain. Dari sekolah lain, berarti luar biasa kerjasama dengan dinas terkait dan juga sekolah-sekolah yang mungkin lebih berpengalaman dari kita. Kemudian dari aset fisik ini apa saja Bu? Kalau aset fisiknya untuk kegiatan KIR yang biasanya yang regulernya itu diadakan di kelas yang sudah secara fasilitas sudah mendukung ya untuk papan tulis, LCD, ruang kelas yang sudah representatif untuk kegiatan. Kemudian kadang ketika praktek kemarin ada praktek pembedahan ya itu juga dilakukan di lab sekolah yang sudah mendukung. Kemudian kemudian juga ada aktivitas semacam mereka mengadakan kegiatan kayak eksperimen itu mereka mengadakan di lapangan. Juga student agency atau keterlibatan murid itu berarti sudah bagus ya Bu ya, tidak teacher center tapi sudah kepemimpinan murid juga sudah ada di situ ya Bu ya. Iya, dari pengurus sudah mereka yang mengambil sendiri, mereka yang menentukan materi-materinya apa, mereka yang menentukan sendiri, tinggal nanti konsultasi ke pembimbing selaku supervisi sebagai supervisi kemudian berikan nasihat dan istilahnya backingan ya. Itu juga sesuai dengan roh dari kurikulum merdeka bahwa memang di kurikulum merdeka ini kepemimpinan dari guru itu sebaiknya 0% atau mungkin kalau belum 0% berarti dengan berjalannya waktu sampai pada kepemimpinan berarti yang 100% ya. Kemudian kalau dukungan lingkungan alam yang di SMA 1 apakah sudah cukup mendukung untuk kegiatan KIR itu sendiri? Dukungan lingkungan alam untuk selama ini anak-anak menggunakan dukungan dari lingkungan alam dari lingkungan di sekolah ya. Tapi kadang ketika mereka mengadakan eksperimen dan penelitian, mereka juga mengadakan penelitian di lingkungan rumahnya. Jadi mereka bisa bereksplor di luas lagi, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di luar sekolah, di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Tergantung mungkin dengan topik yang akan diteliti ya Bu ya. Kemudian untuk dukungan finansial biasanya sumber-sumber pendanaan itu berasal dari mana saja Bu? Kalau sumber pendanaan kemarin ada kegiatan yang besar itu mengajukan dana ke sekolah dan kemarin ada satu kegiatan yang didanai oleh sekolah. Kemudian untuk kegiatan yang lain itu mereka iuran sendiri pakai uang kas dari anggota dan pengurus. Kalau untuk aspek politik kaitannya dengan kebijakan dari KIR sendiri di lingkungan intern, apakah kepala sekolah pendukung atau bagaimana? Iya, selama ini kami juga sering untuk program-program di sekolah selalu koordinasi dengan Wakasek kesiswaan, kemudian juga dengan kepala sekolah dan alhamdulillah mendukung. Kalau dengan unsur politik di luar, apakah sudah atau belum? Belum ya, karena mungkin tidak ada kaitannya juga ya, kaitannya dengan penelitian. Nah, apakah kerukunan agama dan budaya sebagai aspek yang penting juga ini berjalan dengan baik dan lancar? Untuk kerukunan agama dan budaya untuk siswa anggota KIR dan pengurus KIR, mereka kan terdiri dari berbagai agama, suku, ras. Mereka bisa bekerja sama dengan baik, bisa menghasilkan karya ilmiah juga satu kelompok bareng, kemudian program-program juga berjalan dengan lancar tanpa ada gesekan-gesekan berkaitan dengan agama dan ras seperti itu. itu. Jadi perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk bekerja bersama. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Eka Yani. Demikian 7 aset untuk pengembangan ekstrakurikuler KIR di SMA Negeri 1 Pekalongan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bu Diana Puspitasari selaku wali kelas 10 Kartini 1 dalam hal pengembangan aset yang ada di sekolah dalam perannya Bu Diana sebagai wali kelas 10 Kartini 1. Terima kasih Bu Diana atas waktunya dalam menjadi wali kelas 10 Kartini 1. Aset apa saja yang digunakan untuk pengembangan sekolah
Yang pertama mungkin aspek manusia itu apa saja ya Bu Diana ya? Oh iya iya iya. Kemudian kalau aspek sosial, apakah ada hubungannya rukun di antara kelas itu sendiri, atau ada juga hubungan-hubungan dengan dinas terkait yang berhubungan dengan kegiatan KBM? Sangat rukun ya. Kalau untuk yang dinas terkait mungkin kemarin itu kalau Oh ke pusat budaya ya. Oke. Kalau misalnya dengan dinas-dinas terkait lainnya mungkin kaitannya dengan mereka berarti tergantung sekolah juga ya. Kalau yang pribadi kemarin mereka ke Kelenteng Ibu. Kalau aspek fisik apakah sudah cukup oke di SMA 1 Pekalongan ini, kelas atau sekolah lab bagaimana Bu? untuk kelasnya sudah bagus, meja sendiri, papan tulis, terus untuk yang lainnya kan WiFi juga ada di Bu ya? ada Lancar sekali ya. Baiklah. Kalau untuk lingkungan alam, apakah sudah mencukupi dari SMA 1 Pekalongan? Ada tidak ada kendala? kalau seperti lingkungan gitu Iya. kalau sendiri kelas satu pokoknya sudah kayaknya terlalu Iya. Sirkulasi juga oksigen bagus. Cuman kemarin kepala sekolah bilang mungkin lahan parkir memang karena area kita kurang dari 1 hektar untuk lingkungan, memang untuk lahan parkir di SMA 1 Pekalongan juga tidak ada ya. Kemudian hubungan di luar saja ya Bu ya. Kalau aspek finansial untuk KBM itu apakah mereka membayar atau tidak? Tidak ada pungutan ya. Iuran kas atau iuran kelompok. Kemudian kalau untuk aspek politik, pernahkah bekerja sama dengan badan-badan politik yang ada di Kota Pekalongan misalnya? DPR Kota Pekalongan ya, kaitannya dengan audiensi hasil. Kaitannya dengan audiensi hasil dari P5 mereka ke DPR. Nah, bagaimana dengan kerukunan agama dan budaya yang ada di kelas 10 Kartini 1? Sangat rukun ya? Ya, tidak ada masalah ya berarti ya. Ya, dan beraneka ras juga tetap rukun ya, alhamdulillah, karena kerukunan itu akan memperlancar dari KBM itu sendiri. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam dan bahagia. Demikian wawancara saya dengan wali kelas 10 Kartini 1, Ibu Diana Puspitasari. Terima kasih Bu Diana. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai Muhammad Rahma Aifil Indira selaku siswa yang bertanggung jawab di salah satunya di MPK dan juga berkegiatan di Pramuka. Nah, sebelum kita memasuki ke ranah wawancara, apa itu MPK mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Dira dulu. Iya. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin menjelaskan untuk di sini belum tahu apa itu MPK. Nah, MPK itu adalah organisasi yang mengawasi dan juga untuk menyampaikan aspirasi. Jadi MPK itu adalah sebuah organisasi yang mengawasi seluruh organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Pekalongan. Nah, selain itu MPK ini juga berfungsi untuk menyampaikan aspirasi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekalongan agar bisa belajar lebih baik dan lebih nyaman di SMA 1 Pekalongan. Maka dari itu pilihannya jatuh ke MPK karena MPK mengetahui paling tidak 100% paling tidak kegiatan siswa di SMA 1 Pekalongan. Langsung saja kita membahas 7 aset dimulai dari aset manusia. Dalam pengawasan mestinya Mas Dira tahu kegiatan-kegiatan siswa di OSIS dan ekstra-ekstra lainnya. Bagian aspek dari segi manusia itu siapa saja yang terlibat Mas dalam kegiatan siswa ini? Oh iya, untuk yang terlibat biasanya itu di ruangan organisasi itu biasanya terlibat itu pembina.
Lalu ada siswa itu sendiri. Untuk siswa sendiri itu biasanya tuh pengurus dari kelas 10 dan kelas 11. Lalu ada juga waka kesiswaan. Dan juga yang terakhir, jika ingin mengadakan suatu acara itu pasti harus disetujui oleh kepala sekolah. Baiklah, terima kasih. Kemudian aspek sosial kaitannya mungkin pastinya di sini sudah terlihat bahwa ada hubungan antar organisasi dan lain sebagainya. Tapi adakah hubungan dengan dinas-dinas di luar selain dari SMA 1 Pekalongan? Untuk KFU misalnya mungkin? Oh iya, untuk ruang lingkup sosial itu bisa pada saat itu memang ada acara KFU. Jadi KFU itu Kartini Fair of Universities. Jadi itu adalah sebuah acara yang dimana organisasi tersebut menyelenggarakan seperti stand-stand universitas itu untuk siswa SMA Negeri 1 Pekalongan agar lebih bisa mengenal dan juga mengetahui kemana dia untuk masuk universitas. Nah, dalam proses KFU tersebut itu ada berarti Hubungan dan kerjasama? Ya, hubungan dan kerjasama dari pihak-pihak universitas tersebut. Jadi kami yang menghubungi mereka untuk bisa datang langsung ke SMA 1 Pekalongan dan memberikan sosialisasi mengenai mengenai jurusan dan juga universitas tersebut. Untuk hubungan sosial lain pastinya tergantung dengan kegiatannya ya. Kalau yang disebutkan hanya salah satu contoh saja. Kemudian aspek fisik yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan di lingkungan sekolah ini biasanya apa saja Mas? Apakah dibolehkan dan apa saja yang digunakan? Untuk sebenarnya itu semua aspek fisik itu sebenarnya boleh digunakan, namun memang harus ada perizinan dari pembina juga. Contohnya saja ketika kami ingin menggunakan standar SKS itu harus ada surat izin terlebih dahulu untuk diberikan kepada pembina, sehingga untuk lapangan, untuk aula, untuk multimedia bahkan itu sebenarnya semuanya itu bisa digunakan, namun harus ada izin terlebih dahulu agar tidak bertabrakan dengan kegiatan lainnya. Pada intinya tadi boleh. Nah, kemudian lingkungan alam, apakah lingkungan alam di SMA 1 Pekalongan itu sudah mendukung atau mungkin ada yang kurang, atau juga menggunakan lingkungan alam yang di luar di SMA 1 Pekalongan? Ya, sebenarnya untuk ruang alam dari SMA 1 Pekalongan ini sebenarnya juga sudah cukup mendukung, apalagi di kegiatan pramuka itu biasanya kan menggunakan ruang alam di lapangan ataupun juga di dekat lapangan di SKS. Nah, dua lapangan itu juga sering banget digunakan oleh kegiatan pramuka, sehingga dari siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu juga merasa nyaman dan juga teduh. Di sini juga ada pohon-pohonnya. Dan untuk di luar SMA Negeri 1 Pekalongan itu juga dari pramuka sendiri itu sama Wana-Wana itu juga sering mengadakan seperti kegiatannya. Salah satu kegiatan itu ada swapra. Itu swapra itu di Warna Pramuka. Di Pagelaran itu tuh seperti kemah tapi di luar SMA Negeri 1 Pekalongan. Jadi itu seperti menyusuri hutan dan juga lebih banyak fisik di kegiatan outdoor sih. Dan juga mungkin di Wana-Wana mereka susur pantai dan naik gunung jika memungkinkan, jika cuaca memungkinkan ya Mas ya. Kemudian dari aspek finansial kita tahu bahwa mungkin sekarang agak terlimitasi karena tidak ada iuran dari siswa ya Mas ya. Kalau misalkan kegiatan disnatalis atau KFU gitu untuk mengatasi kesulitan ekonomi, biasanya dari organisasi itu cara kreatifnya itu bagaimana? Sebenarnya dari setiap organisasi itu memiliki cara untuk bagaimana finansial itu bisa tercukupi dengan kebutuhan dari acara tersebut. Contohnya saja kita ambil contoh dari disnatalis. Nah, disnatalis tersebut kita menjual seperti semandol itu semansa dodolan. Jadi itu seperti jualan-jualan yang dimana kita jualan makanan, kita jualan minuman ke ruang lingkup SMA Negeri 1 Pekalongan. Nah, lalu selain itu kita juga mengambil sponsor dan mengambil dana dari pihak luar seperti mungkin vendor dari yang mana mereka mau tertarik untuk kerjasama dan kerjasama di acara kita. Jadi ada dua, yang pertama kita bisa jualan dan yang kedua kita akan melakukan pendanaan ataupun sponsor. Baiklah, kalau dengan aspek politik kaitannya mungkin
kalau di sini berarti mungkin anggota dewan ya. Kalau partai-partai kan kita tidak boleh ya. Adakah pernah menyelenggarakan kegiatan OSIS atau kegiatan siswa yang mungkin mengundang DPR mungkin atau gimana? Jadi pada Maret awal itu ada kegiatan namanya itu COF. COF itu singkatan dari Create Your Own Future. Jadi itu kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan dan juga memberi motivasi kepada kakak-kakak kelas 12 sebelum lulus. Jadi itu adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memberi skill dan juga memberi wawasan yang selama 2 hari berturut-turut memberi itu di gedung DPR. Nah, di situ juga ada Pak Asmi yang selaku ketua DPRD Kota Pekalongan yang ikut hadir dan juga ikut memberikan sambutan sekaligus ikut menonton juga bagaimana proses berlangsungnya acara COF tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana suasana kerukunan agama dan budaya di SMA 1 Pekalongan. Apakah berlangsung dengan baik? Untuk agama dan juga budaya itu sebenarnya sudah berlangsung dengan baik. Apalagi yang kita mengingat kalau di organisasi itu juga siswa-siswa yang ikut tergabung dalam pengurus itu juga tidak dalam satu agama saja tapi berbeda-beda. Maka dari itu setiap siswa itu harus bisa menyesuaikan dan juga mempunyai sikap saling menghormati. Nah, dalam organisasi juga kita harus bisa bekerja sama dan juga tidak memperhitungkan latar belakang mereka, dan juga kita harus bisa memercakan checklist sehingga acara yang kita bisa buat itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Dira. Demikian wawancara saya dengan anggota pengurus EPK sekaligus juga pengurus dari Pramuka SMA 1 Pekalongan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Pada hari ini saya akan mewawancarai Devi Dahlia. Devi Dahlia ini adalah seorang debaters atau pendebat yang sudah mempunyai banyak prestasi dan juga merupakan ketua English Debate Society di SMA Negeri 1 Pekalongan. Selamat siang Mbak Devi. Selamat siang Bu. Nah, untuk kegiatan English Debate Society di SMA 1 Pekalongan ini kan butuh pengembangan untuk optimalisasi prestasi dengan tujuan utama atau targetnya adalah paling tidak menang di tingkat provinsi dan menang di lomba-lomba yang diadakan oleh universitas. Dalam masa Mbak Devi sebagai ketua, bagaimana optimalisasi aset-aset di sekolah, baik aset manusia, sosial atau mungkin lingkungan, finansial itu dalam mengoptimalisasikan prestasi di SMA Negeri 1 Pekalongan khususnya di lomba debat bahasa Inggris. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan menjawab. Untuk pemodelan manusia itu di SMA 1 Pekalongan ada yang pertama alumninya. Nanti misalnya alumni dari UGM itu akan datang ke Semansa untuk mengajari adik-adik kelasnya yang mau terjun ke bidang debat. Terus yang kedua juga kita punya senior, biasanya kelas 12 atau kelas 11. Jika mereka luang, mereka akan mengajarkan adik-adik debatnya tentang materi-materi debat, teorinya, caranya dengan punya critical thinking skill. Terus yang terakhir juga kita memiliki guru. Ini juga merupakan model yang sangat penting karena guru juga merupakan model manusia yang memfasilitasi para debaters ketika ada perizinan maupun juga mengajarkan hal-hal seperti bahasa Inggrisnya sendiri. Terus kalau misalkan untuk modal sosial, biasanya kita di SMA 1 Pekalongan para debaters itu juga mengadakan sparring, entah itu offline maupun online dengan kalau offline-nya tentunya dengan anak-anak SMA dari sekitaran Pekalongan. Kalau misalkan online-nya biasanya kita dengan Bida Bangsa School ataupun sekolah lain yang biasanya mereka punya klub debat juga. Terus untuk agama dan budaya di debat sendiri itu kami selalu mengajarkan dan juga meninggikan potensi anak-anak dan juga mereka diajarkan tentang karakteristik kerukunan sehingga kita sama-sama di dalam debate itu nggak cuman mengembangkan diri juga tapi juga mengembangkan karakteristik. Untuk modal fisiknya dari sekolah sangat mendukung tentang ruangan, biasanya juga ada AC maupun laptop, lalu wifi, dan hal itu juga mendukung para debaters untuk semakin fokus ketika mereka ada kompetisi. Terus yang terakhir, kalau misalkan masalah finansial, kita tidak bergantung kepada siapa-siapa, tapi yang pentingnya adalah kalau misalkan kita lolos di tingkat
kedinasan misalnya provinsi maupun nasional, nanti sekolah akan diusahakan untuk menemui dana yang diinginkan. Tapi kalau misalkan untuk universitas, lomba-lomba dari SMA lain itu biasanya kita mengandalkan dana dari orang tua. Terima kasih. Apakah dengan memaksimalkan semua aset yang kita miliki, baik tidak dibeli di sekolah, tapi kita mengoptimalkan aset-aset yang ada itu, kemudian hasilnya cukup efektif, prestasi debatnya itu bagus? Ya tentunya saja, karena ketika kita sudah memiliki modal dan kita juga mengoptimalisasikan resources yang kita punya, pada akhirnya para debaters juga merasakan kesejahteraan. Kita juga mendapatkan banyak banget resources debate dan juga trial and error dari senior kita maksudnya, dan juga alumni. Apa yang terjadi jika seumpama kita hanya berpangku tangan pada yang ada, misalkan ya udah fasilitas tidak ada, kita misalkan tidak latihan, atau misalkan apabila itu tidak bisa ada waktu untuk training kemudian tidak latihan, kira-kira hasilnya akan berbeda nggak dengan sekarang? Hasilnya pasti dan tentunya akan sangat berbeda, karena kita tidak memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena jika kita tidak memanfaatkannya, maka kita tidak berusaha untuk menggapai dari kompetisi itu tersendiri. Jadi kita nggak pernah latihan, kita tidak pernah diasah skill debatnya. Jadi fokusnya pada tujuannya ya, Iya. bukan pada kekurangan kita ya, dan mencari pola pikir dan resource yang ada supaya tujuannya tercapai. Demikian wawancara saya dengan Devi Dahlia yang merupakan Head of English Debate Society